seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Tuhan, lewat Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Saya untuk makin berdiri. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami, Tuhan. Seruan saya kepada Engkau, Bapa. Kau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kau tak pernah melepaskan kami, Bapa. Dari aku datang hadirat Engkau, Tuhan. Lewat temani kehidupan kami, Bapa. Kau temani aku. Terima kasih, Yesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat kuasa mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Bapa kekal mulia, Bapa yang kekal dalam hidup kami, Tuhan. Kau hadir di sini, Tuhan Yesus. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama Kau mengalami ketenangan, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Anak-anak-Mu ini, Tuhan, datang ke hadirat Engkau, Tuhan. Kau mulia, ini hidup kami, Tuhan. Ini hati kami, Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita lakukan Tuhan. Kita sembah Dia lebih lagi. Karena Dia Raja dan Raja dalam kehidupan kami. Kami sangat percaya kepada Engkau, Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami serahkan kepada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Rohmu selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau yang akan mengubah kehidupan kami, Bapa. Kau yang layak. Kau baik, Tuhan. Kau baik, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami tak bisa hidup tanpa Engkau, Bapa. Terima kasih. Biarkanlah kami berserah di hadapan Engkau, Tuhan. Menggunakan Engkau, Yesus. Terima kasih. Karena Kau yang tahu pribadi hidup kami, Bapa. Sebab Kau yang layak. Terima kasih kami. Terima kasih, Yesus. Kami berjalan bersama Engkau, kami mengalami ketenangan, Tuhan. Kami mau bersyukur. Dan intinya kami bersyukur atas Engkau, Tuhan. Untuk hidup ini, Tuhan. Untuk nafas ini, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Haleluya, Tuhan. Baik dalam kehidupan kami, Bapa. Baik, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersyukur. Terima kasih. Haleluya, Tuhan. Terima kasih. Kau tahu setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Bapa yang layak. Terima pujian. Terima kasih, terima kasih. Yes. Lord, haleluya. Lord, haleluya. Terima kasih. Bila anak-anakku masuk dalam hati, terima kasih, Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya.
Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan bersorak-sorai atas nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam satu nama yang ajaib yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama ingin bersorak-sorai lagi, lebih lagi untuk nama Tuhan kita. Mari kita katakan, amin. Ayo semangat untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dengan hatinya kita mengucap syukur atas kehidupannya. Karena dia raja di atas segala raja dalam kehidupan kita, amin. Yes Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidup. Kau yang percaya, susah menang, turut menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamatkan hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan. Dia raja dalam kehidupan kita, amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia pelindungku. Kau yang percaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamatkan hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kau yang percaya, susah semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, susah semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamatkan hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Mari sebelum duduk kita katakan haleluya selama 3 kali. Haleluya. 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 Silakan duduk saudara. Sekarang saatnya saya buka ruang kesaksian yang ingin bersaksi tentang kemuliaan Tuhan atau kebaikan Tuhan dalam hidupnya, atau yang ingin mengangkat
Satu buah pujian untuk Tuhan. Persilakan. Haleluya. Salam. Makasih saudara. Tadi pagi pas habis kebaktian, saya pulang dari sini ke blok. Saya nggak tahu ya, tiba-tiba saya dipanggil sama Manek Koperasi A3A. Pas saya ambil istri saya, Bel. Katanya, Abang Alek, bagaimana keadaan di dalam? Abang di rutan LP atau di mana? Saya bilang sama istri saya bilang ada di rutan Cempinang kelas 1, Jakarta Timur. Karena dia belum tahu. Saya bilang, ya deh tolong, saya nggak minta apa-apa sama kamu. Tolong bawakan saya aja celana, baju, 1-2 setel aja. Nggak usah bawa apa-apa karena saya sini juga dalam keadaan baik-baik aja. Kan abang kenapa nggak cukur jenggot atau apa? Saya bilang, sabar dulu ya deh, mungkin besok tanggal 1 saya di sidang. Dan teman-teman di atas pun bilang saya, kamu paling-paling kena 4 atau 5 tahun. Saya ketawa saja, karena saya tahu bahwa Tuhan saya ini hidup tidak mati. Benar, sekalipun saya sudah berkali-kali saya masuk penjara ini, saya omong terus terang kepada teman-teman yang ada di sini, jangan takut. Tuhan itu sanggup menolong kita dan mengubah kita, saudara. Saya di luar tidak pernah masuk ke gereja sekalipun selama waktu saya bebas bulan 1 tanggal 27 2022 ini, waktu saya dari sini oper ke Selemba. Saya tidak pernah, paling di Selemba saya sering melayani Tuhan, sering bawa puji-pujian, WL, singer, segala macamnya. Tapi 1 jam di luar pun tidak pernah. Sempat istri saya juga pernah bangun karena dia mau boru Nasution, tapi dia sudah percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemarin pun dia omong kepada saya, Bang, kalau di dalam ada kebaktian, abang ke gereja aja. Abang yakin dan percaya Tuhan itu maha baik. Saya dalam hati kecil saya hanya menangis saja. Jadi teman-teman semua yang ada di sini, carilah Tuhan lebih dulu teman. Kenapa? Tuhan tidak lama lagi datang. Jangan kita main-mainkan. Saya omong dengan hati saya, dengan seluruh saya. Kenapa? Saya sudah berjanji. Karena umur saya ini sudah 58 tahun, saya berjanji sama Tuhan. Detik ini, jam ini, saya di depan mimbar ini Tuhan hadir. Saya bilang, Tuhan, ini cukuplah buat saya. Saya tidak mau masuk lagi penjara ini. Kalau bisa mungkin kalau Tuhan masih memberikan saya umur panjang, kalau bisa saya masuk membawakan firman Tuhan buat teman-teman yang mungkin ada di sini. Benar. Itulah niat saya selama saya masih hidup ini. Kenapa? Yang kemarin pernah saya bersaksi di sini, keluarga saya, tante om saya yang ada di timur sana, di Flores sana, di Kupang, adik saya malah camat di Kupang, nomor 1 di sana, sudah tidak mau menerima saya. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Mungkin mereka tidak menerima, tapi Tuhan Yesus masih menerima saya, masih menyayangin saya. Makanya teman-teman semua yang di sini carilah Tuhan lebih dulu. Bagi ibu-ibu hamba Tuhan yang ada depan sini, saya tidak minta apa-apa Bu. Saya minta tolong doakan saya dan saya pun saling mendoakan agar saya punar nanti satu saat saya pulang menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman semua di sini. Saya tutup dengan satu doa karena doa ini untuk memberi kekuatan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih pada siang hari ini ya Bapa. Kami datang sini berkumpul untuk memuji dan berdoa kepadamu, untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah yang membawa pujian, WL, singer, semuanya yang pada hari ini, khususnya hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Ya Bapa, berkatilah, bungkuslah di belakang kayu salib-Mu yang kudus, yang suci itu, agar firman yang ditaburkan buat kami semua yang ada di sini, benar-benar firman yang hidup, karena firman itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Berkatlah istri, anak, keluarganya semua. Terima kasih ya Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Haleluya. Amin.
Nah, terima kasih Bapak Alex atas kesaksiannya. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Silakan untuk satu lagi bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ini kulihat. Salam. Puji Tuhan. Sama Tuhan. Ini yang tua-tua aja yang bersaksi nih. Aku rindu melihat yang muda gitu ya. Ini yang tua-tua. Apa yang tua aja yang merasakan penderitaan yang lebih besar. Tapi puji Tuhan lah. Ya, semoga kami bersaksi ini menjadi spirit bagi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Satu hal yang luar biasa ya saya di sini. Saya nih kemarin saya udah saksikan bahwa bulan 11 saya udah bertiga saya. Ya kalau remisi masuk, ternyata remisi kemarin itu nggak berlaku. Aturan saya udah pulang ini. Iya, tanggal 28 ini pas 2 tahun 5 bulan remisi saya 6 bulan 15 hari. 2/3-nya 28. Udah pas sama subsidiar. Tapi ya terlambatnya kalau sidang TPP itu walaupun dari sini PB kita udah di sini semua, berkas kita udah di sini semua. Ketika tanda tangani subsidiar itu terhitung dari situlah subsidiarnya 3 bulan berarti dari situ. Jadi ada pun nanti remisi nanti Natal ini nggak berlaku lagi. Kalau ada yang mau remisi saya nggak apa-apa, saya kasih. Puji Tuhan. Tapi ya suatu hal biar aku merasakan Natal di sini kembali bersama-sama dengan saudara-saudara nggak apa-apa lah. Ya, kalau hatiku ya ingin banget ya merindu saya sangat merindukan untuk ziarah pada almarhum anak saya. Ya, sangat merindukan. Tapi aku bersyukur aja karena duka dan suka sangat luar biasa yang terakhir ini ya. Mudah-mudahan terakhir ya. Memang seperti Bapak bilang tadi keluar masuk. Kalau saya sebagai pribadi ini murid Tuhan Yesus paling goblok. Ya, mengapa saya bilang murid Tuhan Yesus? Kita tahu semua firman-firman Tuhan jelas. Ya, memang tidak orang bersaksi, orang puji-pujian, ataupun seorang pendeta, ataupun seorang apa, belum tentu jadi jaminan. Tergantung bagaimana kita meresponi. Itu. Jadi saya ini keluar masuk, termasuk saya ini murid Tuhan Yesus yang goblok. Tapi saya puji Tuhan, selama saya sini masuk yang terakhir saya ini saya responi dan Tuhan itu mengatakan pada saya, nih lihat ini betapa besar pahitnya kurasakan. Suka duka saya itu sangat pahit. Gak pernah aku terbayangkan itu sampai terjadi anak saya yang paling tua itu mendahului saya. Dan baru kemarin itu anak saya yang bontot lumpuh. Kurang apa? Aduh, sangat luar biasa. Terus saya belajar, karena kami setiap malam tuh adakan konsel di blog ya. Nah, di situ kami konsel sambil sebelum datang kawan-kawan ini, saya kembali bagaimana Ayub menghadapi semua yang begitu dahsyat ya cobaan itu kepada dia. Ayub tentu kita tahu bagaimana Ayub menghadapi semua persoalan-persoalan, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah itulah yang saya ambil supaya saya kuat bagaimana ini Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir, wah proses ini sangat berat. Saya pengen meninggalkan para itu. Kenapa terjadi begini? Tetapi aku dikasih petunjuk lagi bahwa Ayub yang begitu dahsyatnya pergumulan dia, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Opung Frans Marpaung atas kesaksiannya ya. Menjadi berkat bagi kita semua, amin. Saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya undang Singer untuk maju ke depan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan pujian untuk Tuhan kita.
Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sedang di mana coba berdiri? Tuhan aku rindu, Tuhan. Tuhan aku siap, firman Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Buat siang hari ini, terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini pun kami sudah melihat bahwa Engkau sudah berada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya. Dan Engkau sanggup untuk menyelesaikan segala perkara kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Bapa, ajari kami untuk kami mengerti dimensi kerajaan surga. Supaya kami hidup sungguh-sungguh memakai pola kerajaan surga. Ajari setiap kami, Bapa di surga, tidak ada yang keras kepala, tidak ada yang tegar tengkuk, tidak ada yang hatinya keras. Semuanya kami mau Tuhan, dilembutkan hati kami. Sehingga setiap benih firman-Mu akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, amin, amin. Shalom, silakan duduk. Sudah kenal dengan saya ya? Sudah, saya kan pernah mengisi di sini, online. Ya, waktu itu saya kasih judul apa? Identitas yang baru. Identitas baru. Saya Bu Ana. Bu Ana. Hai. Waktu itu saya jelaskan tentang identitas baru. Paham apa enggak? Ya, yang enggak paham orang pikirannya kemana-mana ya. Biasakan ketika engkau mendengar firman supaya hidupmu berubah, enggak gitu-gitu terus. Ya, biasakan setiap engkau dengar firman, siapapun yang menyampaikan, entah itu orangnya
mungkin tidak enak atau mungkin enak. Bukan masalah orang yang menyampaikan, tetapi firman yang keluar dari mulut hamba Tuhan itu yang harus kau tangkap. Setuju? Setuju. Karena firman itu adalah benih ilahi. Katakan benih ilahi. Benih ilahi. Jadi sesuatu yang ilahi itu harus kau tangkap dengan hatimu yang lembut. Kalau hatimu nggak percaya, mau dengar firman, mau ibadah setiap hari, sehari berapa kali ini ibadah? 2 kali. Enggak merubah apapun di dalam hidupmu. Dengarkan saya. Saya tidak mau bapak-bapak semuanya ini menghabiskan waktu sia-sia di tempat ini. Hari ini saya beri judul, dipilih untuk diselamatkan. Kalian semuanya yang ada di sini, engkau dipilih dari antara sekian miliar orang itu untuk diselamatkan. Nah, mari kita responi dengan baik setiap apapun yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dia lahir, dia mati buat kita. Apa yang kita buat dia? Sesungguhnya Tuhan tuh nggak minta apa-apa. Dia cuma minta apa? Kita jadi satu dengan dia. Itu loh. Paham? Yang Tuhan mau apa? Kita jadi satu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diam di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Soalnya apa? Kenapa kok Bapa ingin menjadi satu? Karena sejak dari awalnya kita diciptakan adalah untuk menyembah Dia, memuliakan Dia. Tetapi dunia ini memang tempatnya roh-roh jahat. Waktu engkau tidak tinggal di dalam Tuhan, ya wes, engkau dicaplok sama roh-roh jahat. Paham? Kenapa Dia mau selalu bersama-sama dengan kita? Karena dunia adalah tempatnya roh-roh jahat. Tempatnya kejahatan. Waktu itu saya sampaikan tentang identitas yang baru. Engkau memang warga negara Indonesia. Tetapi sejak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau memiliki identitas baru sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah punya kuasa dan otoritas. Ya. Betul nggak? Kuasa otoritas untuk ngapain? Untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, minum racun maut tidak mati, untuk membuat mujizat. Banyak hal yang Tuhan sudah sediakan kalau engkau mau dipakai sebagai anak Allah atau memakai identitas yang baru. Masalahnya, mau apa tidak kan begitu? Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka memaksa. Tuhan itu memberikan yang namanya apa? Free will. Silahkan you mau milih taat atau mau milih tinggal di dalam ikatan dengan kuasa kegelapan. Itu pilihanmu. Oke? Nah sekarang saya mau apapun yang saya sampaikan itu enggak sia-sia ya Bapak-bapak semuanya ya. Bahwa apapun saya sampai di sini itu adalah untuk sesuatu rencana yang baik atas kehidupan Bapak semua. Oke? Saya akan mengajarkan gaya hidup kerajaan surga. Apa? Gaya hidup kerajaan surga, lifestyle kerajaan surga. Kerajaan surga jangan ada yang ngantuk. Bangun. Kerajaan surga. Ya kan? Loh kan katanya tadi benih ilahi nggak boleh disia-siakan ya. Nanti kamu nggak akan jadi siapa-siapa, nggak akan ngapa-ngapain. Gitu aja hidupmu nggak berubah. Oke? Dengerin. Setiap benih ilahi engkau harus terima dengan antusias. Oke. Siapkan hatimu yang haus dan lapar akan Tuhan. Oke? Ya, jangan ada yang melamun. Oke. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya diubah dari manusia lama menjadi manusia, dari identitas lama menjadi identitas
Waktu engkau memiliki identitas baru sebagai warga kerajaan surga, berarti engkau harus mengikuti lifestyle kerajaan surga. Waktu engkau disebut manusia baru, tetapi tingkah lakumu masih seperti manusia lama, yaitu percuma. Kau nggak akan mengerjakan apa-apa. Berarti apapun yang kau kerjakan waktu worship, waktu ibadah, itu hanya agamawi. Apa itu agamawi? Ya, uang jadwalnya ibadah, ya aku harus mengikuti ibadah. Tetapi tidak ada di dalam dirimu, di dalam hatimu yang sungguh-sungguh mau ketemu Yesus, mau ketemu Bapamu, dan berkata, ini aku Tuhan, aku mau sungguh-sungguh berubah. Itu loh yang membuat perbedaan. Ada orang-orang yang dengar firman, setelah itu dia berubah. Tetapi ada orang yang sudah bahkan dia pelayanan, di luar tidak berubah. Kenapa? Iya. Jadi mari saya hari ini, tolong please, tolongin saya. Apa yang saya kerjakan itu jangan sampai sia-sia ya. Saya sudah siapkan datang ke sini ya. Ya, terima dengan antusias. Oke. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2, 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 4. Bisa ditampilkan? Dari Petrus Rasul Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah. Garis bawahi, orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah. Dari antara ribuan orang di luar sana, engkau tertangkap di sini, engkau itu dipilih. Begitu loh caramu melihat, caramu memandang, caramu berpikir. Harus pakai lifestyle kerajaan surga, cara berpikir surga. Jangan mengutuki dirimu sendiri. Stop menyesali dirimu sendiri. Tetapi dan berkata gini, hari ini kalau aku ada di sini karena Tuhan punya rencana. Dia sedang memilih saya. Dia sedang mempersiapkan saya untuk sesuatu rencana yang ajaib yang saya belum tahu. Tetapi hari ini saya mau nurut. Amin. Oke. Orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita, terus yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ada kata-kata orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah dan dikuduskan dan untuk menerima percikan darahnya. Engkau dipilih, engkau dikuduskan, engkau diampuni. Engkau dipilih, engkau dikuduskan, engkau diampuni. Ya, enggak ada yang amin. Bukankah bapak-bapak membutuhkan yang namanya pembebasan? Pembebasan itu apa toh? Diampuni toh? Lah kok saya ngomong diampuni kok enggak ada yang amin? Lah. Biasakan setiap kali mendengar firman Tuhan, responi dengan antusias. Amin. Oke. Saya adalah orang yang sesuai rencana Allah. Ikuti. Saya dikuduskan, saya dibenarkan, saya dibebaskan, saya diberi percikan darahnya, saya dinyatakan benar. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Gitu dong. Aduh, membuat bapak-bapak ini menyala itu ya sulit ya. Ayolah. Kehidupanmu akan berubah total. Setiap kali engkau dengar firman, engkau berkata antusias, amin, terjadilah dalam hidupku. Maka terjadi. Tapi waktu engkau dengar firman, halah apa sih ini, rak mudeng aku, ya wes bar.
Engkau menganggap ringan setiap benih firman Tuhan. Ya, rata-rata kan yang duduk di sini kan rajin ibadah kan baru di sini ya. Ngaku, ya kan? Ngaku kan? Nah, makanya kalian dipilih. Kalau enggak dibiarkan tersesat melalang buana entah kemana jalannya. Ya, oke lanjut ayat berikutnya. Terpujilah ayat 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat 4 ini janjinya buat kamu hari ini, karena engkau dipilih hari ini, engkau ditangkap Tuhan, dimasukkan di sini, sedang dibersihkan, dikuduskan, dinyatakan benar. Yes. Setelah itu, engkau akan keluar dari tempat ini, ya, keluar dari tempat ini dengan membawa sesuatu identitas yang baru. Kalau engkau masih membawa identitas yang lama, balik lagi ke sini. Ya Pak Henggi. Paham nggak? Setiap kali engkau dengar firman, firman itu harus mengubah hidupmu. Terimalah itu di dalam hatimu, jadikan itu lakukan gitu ya. Waktu engkau tidak melakukannya, engkau keluar dari tempat ini, engkau memang sudah dibersihkan, udah bersih, dikuduskan, disucikan, dibenarkan. Tetapi kalau engkau tidak mau melakukan firman, keluar dari sini, engkau bukan siapa-siapa. Pola pikirmu masih pakai pola pikir lama. Narkoba, narkoba. Pokoknya aku keluar dari sini, yang aku pikir narkoba. Bagaimana aku mendapatkannya kembali? Itu pola pikirmu tidak berubah. Jadi, kamu keluar dari sini bukan siapa-siapa. Tidak jadi siapa-siapa. Bertobatlah. Bertobat mau? Yes. Amin. Ini banyak malaikat di sini loh. Saya lihat banyak malaikat di sini. Mereka mencatat setiap apapun yang hari ini kau berkata. Amin. Ya. Hari ini saya mau sampaikan apa sekarang yang harus saya lakukan setelah saya berada di tempat ini. Katanya saya dipilih, saya dikuduskan, kemudian saya diproses, dibersihkan. Apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Untuk menjadi manusia yang baru, kita harus belajar yang namanya meninggalkan setiap pola pikir yang salah. Apa? Meninggalkan setiap pola pikir yang salah. Pikiran kita harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Rutin harus setiap hari baca firman, baca firman. Saya tadi mendengar kesaksiannya Pak Hengki, keren banget. Dia terus pakai firman, setiap hari pakai firman. Bahkan firman itu menjadi bantal buat tidurnya. Setiap kali dia terbangun, dia akan teringat pada firman. Dan itu betul. Saya bisa seperti ini karena firman. Firman mengubah hidup saya. Bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, bukan dipakai oleh Oke. 1 Petrus 1 ayat 4 tadi dibilang apa? Coba dibacakan. Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Segala sesuatu yang di surga itu sifatnya kekal. Tetapi kalau yang di dunia itu semu, maya, palsu. Betul enggak? Engkau kerja keras, bisnis dengan bisnis haram atau melakukan sesuatu kegiatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu kan bisnis dunia. Kehidupan kita ini kan ada dua bagian.
kehidupan dunia atau kamu mau memakai pola kerajaan surga. Kalau engkau tetap memakai pola dunia, kalau engkau tetap mau memakai pola dunia, tidak ada yang kekal. Bisnismu dengan cara dunia, dengan cara menipu, dengan cara merampas, dengan cara mencuri, dengan cara ilegal, itu tidak kekal. Makanya Pak Hengki bilang, duitnya setan dimakan, duitnya setan dimakan jin. Tidak jadi apa-apa, hilang, lenyap, tiba-tiba tidak bersayap. Karena Amsal juga bilang begitu, bahwa kekayaan itu punya sayap. Kalau engkau kejar kekayaan, itu dia tiba-tiba akan lenyap. Tetapi engkau harus mengejar siapa? Sang pemberi kekayaan. Siapa sang memberi kekayaan? Oke, Tuhan Yesus. Sekarang, tadi kan saya bilang ya, mari kita memakai pola pikir kerajaan surga, lifestyle kerajaan surga, cara pandang kerajaan surga. Bu, saya kan masih muda, meninggalnya masih lama. Kenapa saya harus mikirin surga? Itu kan kalian pikir? Betul nggak? Nanti aja, Bu. Saya kalau sudah 80 tahun, nanti baru saya belajar Alkitab. Nah ya toh? Betul nggak? Sekarang saatnya saya bersenang-senang dulu. Salah itu kehidupan yang sangat salah ya. Saya kasih tahu ya, waktu engkau memikirkan kerajaan surga, mendahulukan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu engkau sedang masuk ke dalam dimensi kerajaan surga. Engkau bisa mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan, dibawa ke dunia ini. Sehingga hidupmu terjadi berkat. Gitu loh ceritanya. Lah kalau orang tidak mau memikirkan hal yang di atas, tidak mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, cuman kerja. Ya hasilnya ya itu aja. Yang saya bilang tadi loh, lenyap, hilang. Tetapi kalau yang dari atas, kekal, langgeng. Matius 6 ayat 24. Ayat terkenal ini. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun boleh mengabdi kepada dua tuan. Yaitu Tuhan dan Mamon. Mamon apa? Ya, sesuatu yang jadi berhala, lebih dari Tuhan. Mamon. Mamon itu sebetulnya gini loh, pengertiannya gini, pemahamannya gini. Tidak seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua tuan, Tuhan dan Mamon. Artinya Tuhan itu saingannya Mamon. Saingannya Mamon. Saingannya Tuhan siapa? Lah Mamon itu berarti siapa? Setan, iblis, roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Nah, ya dia memakai banyak, dia punya banyak yang membuat engkau tergiur. Misalnya kekayaan, ya kan? Kenikmatan duniawi. Terus apa lagi? Ya hal-hal itu yang membuat engkau menentang firman Tuhan. Itulah Mamon, berhala di dalam hidupmu. Oke. Jadi hari ini pastikan bahwa engkau di pikiranmu hanya Tuhan. Caranya bagaimana? Baca firman. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Setiap firman yang kau baca, engkau ucapkan berulang-ulang. Engkau itu sewaktu engkau mengucapkannya berulang-ulang, jangan dibatin ya. Berulang-ulang. Itu kamu sedang membuat frekuensi suara yang akan menyentuh ke dalam kerajaan surga. Misalnya lagi sakit. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Aku sudah diampuni. Maka disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya aku. Itu frekuensi. Naik ke sana. Nah, surga akan mengerjakan sesuai yang kamu ucapkan. Gitu loh. Paham ya? Dipraktekkan ya. Apapun. Sekarang misalnya, contohnya apa lagi?
kondisi keluargamu di rumah, mungkin istrimu lagi nggak ada duit. Mereka ngabari, wah kami sedang kelaparan luar biasa. Kan bapak-bapak di sini ditangkap oleh Tuhan. Betul kan? Terus dibenarkan, terus dikuduskan, terus engkau sedang diproses sama Tuhan. Berarti kan engkau sudah dijadiin satu dengan Tuhan. Ucapkan firman yang berhubungan dengan kebutuhan istrimu. Ucapkan. Itu namanya apa? Mengambil semua berkat yang sudah disediakan Tuhan di surga, diambil, dibawa ke bumi. Caranya begitu loh. Itu loh caranya. Nah, kenapa banyak orang tidak mau serius dengan Tuhan? Ya karena pekerja roh jahat. Supaya mereka tidak terkoneksi dengan Bapa di surga. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Sebetulnya banyak sekali cara-cara yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita mengambil semua berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita tanpa engkau harus berbisnis haram, tanpa engkau harus memeras, tanpa engkau harus merampok, tanpa engkau harus melakukan banyak kejahatan. Tetapi engkau tidak bisa menangkapnya karena engkau malas belajar firman. Saya kasih contohnya ya. Bagaimana kita ini yang di bumi mengambil berkat dari Tuhan di surga. Ini poin-poinnya ya. Ini poin-poinnya, perhatikan. Allah itu kudus. Amin. Terus kita ini manusia penuh dengan dosa. Jadi supaya bisa ketemu dengan Allah yang kudus, kita harus kudus. Bagaimana caranya saya kudus? Minta ampun. Ya cuman gitu kan. Dan bertobat. Nah, tidak bertobat, ya percuma. Minta ampun dan bertobat. Dan setelah itu engkau menjadi satu lagi dengan Allah yang kudus. Oke? Ini poin yang pertama. Jadi Allah itu kudus, maka engkau harus kudus. Yang kedua, Allah itu roh, maka engkau hidup di dalam roh. Apa hidup di dalam roh? Baca di Roma 8 ayat 5 sampai 9. Ya, betul sebetulnya itu. Jadi keinginan daging itu adalah apa? Iri hati, perzinahan, ya, macam-macam. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu adalah semua perbuatan daging. Apabila engkau melakukan semua perbuatan daging itu, engkau tidak bisa bertemu dengan Allah yang adalah roh. Jadi engkau harus hidup di dalam roh. Roma 8 ayat 5 sampai 9. Ayat 5. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah kehidupan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging, nah itu tahu. Ya kan? Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi, kita wajib hidup di dalam roh. Surga, neraka, para malaikat, Tuhan itu roh. Semua berkat sudah disediakan Tuhan di surga. Efesus 1 ayat 3. Semua berkat sudah disediakan di surga. Surga itu roh. Bagaimana saya mengambil semua berkat yang dari surga itu? Ya kamu harus hidup di dalam. Sampai di sini. Jadi rugi enggak kalau kau hidup di dalam daging terus? Ya rugi. Miskin, sakit, banyak masalah. Ya doanya tidak dikabulkan. Doanya tidak dikabulkan berarti sudah bisa berpikir kenapa doanya tidak dikabulkan.
karena dosa. Pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah segala dosamu. Jadi dosa itu mengakibatkan engkau terpisah dengan Allah. Waktu engkau terpisah dengan Allah, engkau doa apa saja ya tidak dikabulkan. Sampai di sini paham? Jadi bapak-bapak ini sebetulnya punya masa depan yang ajaib enggak? Punya. Sebab apa? Engkau anak Allah, punya kuasa dan otoritas. Dan engkau sangat dikasih Bapa. Segala berkat itu sudah disediakan, tinggal ngambil. Lah caranya ngambil gimana, Bu? Tadi sudah saya ajari. Coba gimana tadi? Saya harus hidup di dalam roh. Saya harus kudus supaya bersatu dengan Allah yang kudus. Saya harus hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Apa itu hidup di dalam daging? Ya, semuanya percabulan, iri hati, kemarahan, perzinahan, semuanya perbuatan daging. Saya harus hidup di dalam roh. Waktu saya sudah hidup di dalam roh, saya tinggal ngambil semua berkat yang sudah Bapak sediakan. Nah, berkatnya itu langgeng alias kekal. Bukan yang kayak Pak Hengki tadi, duitnya dari setan dimakan jin, tentean wes hilang semuanya. Tapi kalau berkat yang dari Bapa di surga, kekal. Langgeng sampai engkau usia 80, memiliki anak cucu yang sangat diberkati, namanya langgeng. Mati masuk surga, gitu loh. Gitu. Bu, saya ini masih muda. Kenapa Ibu cerita tentang kerajaan surga? Gini loh, sekali lagi saya ngomong. Walaupun hari ini engkau masih menginjak bumi, tetapi engkau sudah bisa menikmati kerajaan surga. Kalau engkau tahu caranya. Tadi sudah saya ajari, saya ngalami, makanya saya bagi kepada bapak-bapak semuanya. Setuju ya? Jadi, kalau hari ini sudah disampaikan, berubahlah. Jangan pakai caramu yang lama. Percuma engkau gitu-gitu saja dan tidak mengalami suatu perubahan. Nah, selanjutnya, tadi ya, selesaikan dosa. Setelah itu kamu ditangkap di sini menjadi manusia, dibaharui, dibersihkan, menjadi manusia baru. Efesus 4 ayat 25 sampai 31. Efesus 4 ayat 25 sampai 31. Ya, saya baca dengan cepat ya. 25 buang dusta. 26 jangan marah-marah. 27 jangan beri kesempatan pada iblis. Betul enggak? 28 orang yang mencuri jangan curi lagi. Yang narkoba jangan narkoba lagi. Ini manusia baru, tak omongi ya. Serius ya. Ini saya sangat mencintai kalian karena saya cinta kepada kalian, saya mengasihi kalian. Apa yang saya sampaikan ini dari dasar hati saya. Saya nggak mau anak-anak Tuhan menjadi dilecehkan iblis. Engkau dipakai menjadi alatnya iblis. No. Identitasmu itu adalah anak Allah, manusia baru, anak Allah. Ya. Harus dipakai oleh Allah, jangan dipakai oleh iblis. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. 29, jangan ada perkataan kotor, miso-miso ya. 30, jangan mendukakan Roh Kudus. 31, segala pahit, geram, marah, pertikaian, fitnah, buang semuanya. Hari ini kalau engkau sakit hati dengan siapapun, buang semuanya. Paham sampai di sini? Yang saya bagikan bisa diaplikasikan dalam kehidupanmu sehari-hari? Bisa ya? Engkau dipilih untuk dibenarkan hari ini, di ruangan ini, di lingkungan ini, engkau dibenarkan, dikuduskan, disiapkan untuk menjadi properti surga.
engkau menjadi properti surga? Bukan Tuhan tidak memberikanmu sesuatu. Segala berkat di surga sudah disediakan bagimu. Ambil. Dan engkau memiliki akses untuk mengambilnya. Hari ini sudah saya beritahu. Lepaskan dosa, beresi dosa. Ya, beresi dosa. Lepaskan kepahitanmu, kemarahanmu, kejengkelanmu. Lepaskan itu. Ampuni orang-orang yang menyakitimu. Terus hidup di dalam kekudusan, menjadi manusia baru. Setelah itu ambil berkat dan hiduplah sebagai anak-anak Allah yang diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Ada pertanyaan? Saya kalau ngajar firman, saya suka tanya jawab ya. Lebih enak dibuka tanya jawab supaya saya tahu apa yang saya ajari itu paham atau tidak. Ya, silakan. Waktu dia sudah bertobat, terus kemudian dia membunuh orang, terus kemudian dia mati, sebelum dia mati dia tidak bertobat, dia tidak minta ampun dan mengakui dosanya, maka dia tidak diselamatkan. Tetapi sebelum nafas terakhir dia berkata, Lord, please forgive me. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Please ampuni aku. Dia akan mengampuni. Dan masuk di dalam kerajaan surga. Tapi tempatnya ya di pelataran ya. Bagian surga kan ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Enggak ada rumahnya. Lanjut. Siapa lagi yang mau tanya? Iya silakan Pak. Itu keputusan Bapak untuk tetap mengampuni mereka. Karena Matius 6 ayat 14-15 berkata, Matius 6, 14-15, kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Tapi kalau engkau mengampuni, Bapa di surga juga akan mengampunimu. Jadi gini Pak, yang penting Bapak terhubung dengan Tuhan. Yang penting Bapak terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah hartamu satu-satunya. Oke? Supaya Tuhan itu menjadi hartamu satu-satunya, engkau wajib mengampuni mereka yang menolakmu. Tidak masalah orang menolakmu. Yesus menerima kamu apa adanya. Yesus itu datang mencari orang berdosa kok. Yesus datang mencari orang berdosa. Untuk apa? Dibalikin hubungannya dengan Bapa. Bersama-sama lagi seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Hidup indah di Taman Eden. Semua disediakan. Itu maksudnya Pak. Jadi yang utama adalah hubungan Bapak dengan Tuhan. Mau mereka tidak memaafkan dan membenci Bapak, it's okay. Tetapi aku mengampuni mereka. Sebab supaya aku tetap terhubung dengan Bapakku di surga. Gitu. Ada lagi? Cukup jelas? Jadi Bapak harus mengampuni. Semua hari ini yang engkau merasa engkau ditolak keluargamu, engkau dikhianati keluargamu, taruh tanganmu di dada, semuanya berdoa. Ikuti saya, Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan mengampuni orang-orang yang sudah menyakitiku, yang menolakku, yang tidak mau menerimaku. Aku mengampuni mereka. Ampuni dosaku Tuhan. Hari ini aku mengundang Engkau masuk di dalam hatiku.
menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Sekarang sampai selama-lamanya, aku milikmu. Haleluya. Amin. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Belum. Jadi gini, waktu engkau sudah berdoa terus, ya, engkau sudah mulai rutin baca firman, engkau harus undang itu Roh Kudus itu untuk ambil alih hidupmu, ambil alih pikiranmu, ambil alih seluruh sel-sel di dalam hidupmu. Mintalah Roh Kudus ambil alih, rubah paradigmaku yang salah, cara berpikirku yang salah, biar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ngomong seperti itu, Roh Kudus, aku butuh engkau merubah aku, menjamah aku, mengubah cara berpikirku yang salah. Supaya apa? Apapun yang kau lakukan seperti ibadah ini bukan agamawi. Agamawi itu ya cuman aktivitas tapi nggak ngubah apa-apa gitu loh. Sia-sia. Itu kamu cuman diketawain sama iblis. Lah rapopo wis tuh terus apa namanya? ibadah terus habis itu keluar dosa lagi. Itu kamu dibully sama iblis. Ya. Sebagai anak Allah, benih ilahi yang kau terima yang waktu kamu membaca firman, masukkan. Tuhan aku mau ini. Tuhan aku mau ini terjadi. Tuhan ubah pola pikirku yang salah. Tuhan lepaskan ikatanku dengan dunia. Sebab aku ini milikmu. Lepaskan aku dari dosa pelanggaranku. Lepaskan aku dari iblis-iblis, dari roh jahat. Sebab aku milikmu. Kamu doa begitu, pasti dijawab. Karena memang keinginan Bapa seperti itu. Oke. Dia adalah Allah yang sangat baik. Dan dia menerima kamu dan dia sangat rindu kepadamu. Dia sudah nunggu lama kepadamu. Nah, kepada kalian semuanya. Dia nunggu lama sekali. Kau tahu enggak? Waktu kita melakukan ibadah seperti ini, ada yang dari surga, itu air dari surga. Mentahirkan kalian semuanya. Dan engkau dinyatakan benar. Waktu engkau mengakui dosamu. Itu benar loh. Air dari surga. Dan malaikat itu melepaskan ikatan-ikatan borgol-borgol di dalam dirimu. Waktu engkau berkata, ampuni aku, lepaskan aku, bebaskan aku. Itu benar-benar, borgol-borgol itu lepas. Makanya terjadi perubahan. Waktu nanti kamu keluar, engkau nggak lagi nyari sabu, nggak lagi nyari narkoba. Nggak lagi. Sudah nggak pengen. Karena ada yang lebih indah yang disediakan oleh Bapa di surga. Bertobat ya? Bertobat semuanya? Ada sesuatu yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua aku undang berdiri. Berdiri. Satu lagu. Worship leader silakan. Satu lagu. Kita nyanyikan sembari saya akan berdoa buat kalian semuanya. Ya, aku telah mati dan tinggalkan. Menjadi manusia baru ya. Oke. Biar hari ini benar-benar dibebaskan ya Tuhan. Semua ikatan atas anak-anakmu ini Tuhan dilepaskan dalam nama Yesus. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia. Benar Tuhan, semuanya sia-sia. Cara hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Hidup ini ku letakkan pada Mesta yang Tuhan. Jadilah padamu seperti yang kau ingin.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Kami tahu Engkau begitu mencintai kami dan mengasihi kami. Engkau menerima kami apa adanya. Tuhan, Engkau datang ke dunia untuk mencari kami sebagai orang-orang yang berdosa. Kami tahu Tuhan, ada begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan. Ampuni kami. Ampuni keterikatan kami akan dunia ini. Kami lebih mencintai dunia Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Dan hari ini kami memiliki identitas yang baru sebagai anak Allah. Dan biarlah Tuhan hari ini dibebaskan anak-anak-Mu ini dari kuasa kegelapan, dari ikatan-ikatan dosa, dari kuasa-kuasa perjinahan, dari narkoba, dari apapun Tuhan yang Tuhan tidak berkenan. Hari ini dilepaskan dari semua kepahitan, kemarahan, dilepaskan, dibebaskan. Engkau dibebaskan hari ini, Engkau dibenarkan hari ini, Engkau diampuni dan dipulihkan sebagai anak-anak Allah dan memiliki identitas yang baru dan menjadi manusia yang baru. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami selesai hari ini menyampaikan firman-Mu, tetapi setiap benih-Mu akan tertancap kepada hati mereka semua. Dan mereka akan berbuah lebat, menyenangkan hati-Mu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Ibu Hana untuk firman yang baru saja disampaikan. Kiranya Ibu selalu diberkati Tuhan setiap pelayanannya, untuk keluarganya selalu diberkati Tuhan. Terima kasih. Saatnya kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Kita kasih sebuah pujian untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Seperti wanita mengguramimu, menangis di bawah kakiku. Demikian hidupku, Kau mengasihiku. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Saya jemaat untuk bangkit berdiri. Seperti wanita menggurami, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku,
mengasihi Yesus, Engkau baik sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu, tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia ku melayani-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita berdoa bersama-sama untuk doa syafaat. Bapa di surga, hari ini kami menyerahkan seluruh keluarga besar di tempat ini ya Tuhan. Seluruh warga binaan Gereja Jemaat Galilea yang sedang dalam proses pengurusan CJ, BP, CMB, CB, PK, banding, kasasi, dan gerasi. Dan bagi warga binaan yang sedang sakit Tuhan, jamalah mereka semuanya. Lepaskan mereka dari ikatan ya Tuhan, dan jamalah sembuhkan, pulihkan, dan ampuni segala dosa pelanggaran mereka. Supaya mereka Tuhan mendapatkan kesembuhan yang daripadamu, pengampunan yang daripadamu, kelepasan yang daripadamu, pembebasan yang daripadamu. Tuhan, kami tahu Tuhan, Firman-Mu berkata, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Yang sakit ketika mereka dengar firman, biar mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk yang mendapatkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati Tuhan, akan mendapatkan gerasi dan perubahan pidana. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil, Engkau yang akan membela perkara anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk Kepala Rutan kelas 1 Cipinang, Bapak Pitra Jaya Sarage serta seluruh jajarannya, juga petugas pembina rohani Gereja Jemaat Galilea, Bapak Osvaldo Martinus, bagi Bapak pengurus Tamping Gereja Jemaat Galilea dan seluruh yayasan komunitas yang melayani gereja ini. Tuhan, kami serahkan keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Engkau pelihara mereka seperti biji mata-Mu. Tuhan, Engkau membuat pembedaan atas kehidupan mereka. Tuhan, bebaskan mereka dari yang jahat. Lepaskan dari yang jahat ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap keluarga kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat keberadaan kami di tempat ini adalah baik buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dan divine connection terjadi atas kami. Kami akan bertemu dengan orang-orang yang tepat dan akan mengubah kehidupan kami di dalam nama Yesus. Jemaat semuanya, arahkan tanganmu ke atas. Hati dan pikiranmu arahkan kepada Tuhan. Kita terima berkat hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu
kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku.